Shalom saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Malam hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Ada dua perikop yang akan kita bahas saat ini. Pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan yang kedua, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuntunlah kami sekarang ya Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, memanggil kami, memahami setiap kebenaran yang akan Engkau sampaikan melewati firman-Mu saat ini. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman, sertai seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Maka diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya beri tema khusus untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu merespon dengan taat tugas panggilan Tuhan. Ada beberapa reaksi orang dalam merespon panggilan bertugas. Di antaranya ada yang mendengar, diam di tempat, dan tidak bergerak. Artinya ini adalah sebuah reaksi seseorang yang tidak tertarik, bahkan cenderung menolak panggilan itu. Yang selanjutnya ada juga yang mendengar, yang ikuti, tapi tidak serius dalam melakukan dan melaksanakan tugas panggilan itu. Ini merupakan reaksi mungkin saja hanya sekedar menghormati atau karena adanya kepentingan pribadi. Dan yang kemudian ada juga yang mendengar, mengikuti dengan penuh tanggung jawab, dan ini merupakan sebuah reaksi yang serius memenuhi tugas panggilan yang diberikan kepadanya. Nah, saat ini perikop firman Tuhan, meskipun ada dua perikop, namun sebenarnya dua perikop ini memiliki satu jalan cerita. Yang pertama yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Setelah ia berdoa di bukit, ia memanggil murid-murid dan memilih, melantik ataupun meresmikan jabatan rasul kepada 12 orang di antara murid-murid yang ia panggil. Nah, yang menarik di sini, jemaat, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, yang sangat menarik adalah mereka yang dipilih. Mereka yang dipilih bukan dari kalangan yang terpelajar, kalangan ahli di bidang kerohanian, ataupun mereka orang-orang yang terbiasa berada di rumah ibadah. Tetapi yang menarik di sini adalah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang dari kalangan, mayoritas kalangan nelayan. Bahkan di antaranya ada seorang pemungut cukai, dan bahkan di sana juga ada seorang yang bernama Yudas Iskariot yang memang pada akhirnya dia adalah orang yang gagal merespon panggilan Tuhan, tugas panggilan yang diberikan Tuhan dengan sebuah pengkhianatan. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, kita juga melihat bahwa di sini bahwa tugas kerasulan itu adalah tugas yang mulia. Dalam bahasa Yunani, rasul
Bahasa asli Yunani-nya adalah apostolos, yang artinya orang yang diutus dan menyandang wibawa pengutusannya. Nah, yang Yesus pandang di sini, yang dapat kita lihat, bukanlah latar belakang pendidikan, tapi lebih kepada respon hidup para murid yang terpilih pada saat itu terhadap tugas dan panggilan mereka di hadapan Tuhan. Dan keseriusan mereka, tanggung jawab mereka, dan ketaatan mereka. Dan pada saat itu mereka dibekali juga dengan karunia dan bahkan kuasa untuk mengadakan penyembuhan dan mujizat. Nah, yang perikop selanjutnya ini bercerita tentang di mana Yesus kemudian ketika selesai mengadakan pelantikan ke-12 rasul di atas bukit, lalu turun, lalu ia menemui orang banyak yang begitu antusias menantikan dia, dan di sana Yesus secara langsung memberikan teladan atau contoh kepada murid-murid dalam hal mengajar dan mengadakan mujizat penyembuhan. Dan Yesus memberikan contoh itu secara real atau secara langsung. Dan di sini kembali kita melihat situasi yang begitu menarik, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu orang banyak yang menantikan kehadiran Yesus pada saat itu. Yang menarik adalah mereka tidak hanya datang dari tempat yang dekat, bahkan mereka datang dari tempat yang jauh, dan tidak peduli apapun kondisi dan situasi pada saat itu, mereka tetap menanti dengan sabar untuk bisa mendengarkan Yesus mengajar dan mendidik, dan untuk memberi diri kepada Yesus supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit, penyakit, dan kondisi hidup yang sulit. Di sana mereka memberi hidup mereka, memberi diri mereka untuk memberi hidup mereka untuk mendengarkan Yesus, dan memberi hidup mereka untuk dipulihkan oleh Yesus. Di sana juga kita melihat antusias orang banyak, tidak peduli cuaca panas, tidak peduli hujan, tidak peduli berdesak-desakan harus mengantri, ataupun pada saat itu mereka kelaparan, mereka tidak peduli. Mereka antusias sekali ingin bertemu Yesus untuk mendengarkan dia dan memperoleh kesembuhan. Dalam hal ini Bapak sidang jemaat, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk pertama-tama dari kebenaran firman Tuhan ini, berdasarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk menempatkan diri kita sebagai orang percaya yang serius mendengarkan panggilan Tuhan, atau sebagai orang percaya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang terpanggil untuk melakukan kehendak Allah dan tidak berpusat pada latar belakang hidup yang kita miliki, pendidikan, bahkan jabatan dan lain sebagainya, melainkan berpusat pada panggilan Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia. Yang selanjutnya, mari kita belajar dari respon orang banyak dalam menanti dan mendengarkan Tuhan dan bahkan mendapatkan pemulihan. Tidak peduli kondisi berat, kondisi sulit, seperti yang saya katakan tadi, panas terik matahari, hujan, belum makan, ngantri, dan bahkan akhirnya yang setia bertahan, mereka mendapatkan pemulihan. Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya simpulkan kepada kita sekalian pada malam hari ini,
melewati kebenaran firman Tuhan, mari kita merespon dengan taat tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semangat melakukannya di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Mari kita menjadi orang-orang yang antusias dan serius merespon panggilan dan perintah Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Maka biarkanlah firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi seseorang yang menempatkan diri kami, menerima panggilan Tuhan, serius menekuninya, dan kami percaya ketika kami serius, kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sertai kami yang mendengarkannya Tuhan, dan berkatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.